saya suka bingung ya, saya suka bingung sama orang-orang yang sebetulnya udah tahu apa yang harus mereka lakukan, tapi mereka nggak mau ngelakuin gitu loh. Padahal ngomongnya mau, komit, tapi komitnya hanya komit di mulut doang. Pada akhirnya ya nggak dilakukan juga. Padahal goalnya untuk dicapai ya harus melakukan itu. Contoh paling gampang. Ada orang yang ketemu saya, dia bilang saya mau turun berat badan. Ya udah saya bilang, saya kasih tahu aja caranya gampang. Pertama, makanmu harus bagus, harus yang apa namanya, kurangi karbo, banyakin protein. Kalau minum air putih saja, jangan minum gula-gula, kurangi gula masuk. Kenapa karbo dikurangi? Karena karbo itu kalau diolah menjadi gula, langsung jadi gula tanpa ada apa namanya, nutrisi lainnya seperti itu. Jadi kurangi gula. Jadi kalau mau makan dia banyakin serat. Jadi karbonya itu dari sayur yang namanya adalah kompleks karbo gitu ya. Jadi banyak seratnya, jadi penyerapannya juga lebih sedikit ke dalam tubuh untuk menjadi lemak. Oke, saya bilang makan yang benar, intinya makan yang benar. Yang kedua, olahraga angkat beban. Saya bilangin olahraga angkat beban. Kenapa? Karena kalau kita angkat beban itu adalah olahraga yang paling cepat membakar kalori dalam waktu yang singkat, dan efek pembakaran kalorinya itu lebih panjang, bahkan bisa sampai 24-48 jam. Kok bisa kayak gitu? Kenapa? Karena ketika kita angkat beban, kita merusak otot. Capeknya cepet banget, kalori yang dibakar banyak ketika melakukan, dan ototnya rusak, ototnya robek-robek, ada micro tears namanya. Apa namanya? Robekan-robekan kecil di otot. Dan ketika robekan itu diperbaiki, itu membutuhkan kalori juga. Jadi makanya pembakaran kalori dari olahraga angkat beban tuh panjang sekali sampai ototnya kembali seperti semula. Dan untuk mengembalikan otot seperti semula, bahkan lebih tebal lagi supaya nggak gampang robek lagi, perlu protein. Makanya tadi saya bilang di poin awal, harus makan protein untuk bantu ototnya berkembang. Yang kedua, yang ketiga, istirahat harus cukup, tidur harus cukup. Kenapa? Pada saat tidurlah terjadi yang namanya recovery otot, itu terjadi di sana yang paling optimal. Pembakaran kalori juga sangat banyak di sana, karena badan ini benar-benar harus merenovasi badannya gitu ya, memperbaiki badannya, mereparasi badannya. Oke, otot-ototnya direparasi di sana. So, kalau mau turun berat badan, lakukan tiga itu, simple. Lalu kemudian orang-orang yang denial ini biasanya bilang ke saya, enggak lah, gua itu dia tuh susah karena gue dari kecil tuh memang makannya banyak, jadi ada aja pembenarannya. Olahraga, kalau olahraga angkat beban nanti ototnya gede banget kayak binaraga. Ya padahal sebetulnya kita olahraga takut kayak binaraga itu sama aja kayak takut kuliah karena saya nggak mau kuliah karena saya takut S3. Saya nggak mau nyetir nanti tiba-tiba jadi pembalap F1, ya nggak gitu juga gitu loh. Ngebentuk otot tuh susahnya setengah mati. Kamu nggak akan tiba-tiba berotot gitu kan. Dan otot itu adalah sehat sebetulnya, yang nggak sehat itu lemak. Jadi kadang-kadang saya mikir gini, ya lu mendingan berlemak daripada berotot. Kalau saya mendingan berotot daripada berlemak, kan kayak gitu. Dan kalau tidur kadang-kadang ada yang bilang, wah saya tuh orangnya susah tidur, saya tuh orangnya night person. Waduh, alasannya banyak banget. Sehingga akhirnya nggak mau dilakukan, tapi tetap ingin memiliki badan yang sehat dan fit. Nah itu kan aneh banget. Dalam bisnis juga sama, orang nanya ke saya, deh saya mau sukses gimana caranya? Rumus saya simpel, sukses itu adalah persiapan ketemu kesempatan. Persiapan tuh gimana? Belajar dari orang-orang yang udah sukses, belajar, nonton YouTube channel yang apa namanya naik level gini ya, yang bener-bener ngasih kamu knowledge, inspirasi, aspirasi, motivasi, supaya kamu bisa terus meningkatkan level berpikirmu, mindsetmu makin bener, makin hebat, makin baik, actionmu makin tepat, maka kamu makin siap sebetulnya. Ketika udah siap, ketemu kesempatan ini, ada orang yang bilang nih hoki-hokian dapat kesempatan. Sebenarnya kesempatan bisa kita bikin. Gimana caranya? Kumpulan sama orang-orang yang sehat, yang hebat gitu. Kalau kita mau badannya sehat, kumpul sama orang-orang yang sehat. Kalau kita mau bisnisnya maju, mau sukses, kumpul sama orang-orang yang sukses. Gabung di komunitas orang-orang yang udah sukses. Kesempatan tuh adanya di sana gitu loh gitu. Dan dengan kita bergaul dengan orang-orang yang hebat, yang sukses, pertama, mindset kita akan seperti mereka, action kita akan mengikuti mereka. Yang kedua, meningkatkan kemungkinan kita untuk hoki, meningkatkan kemungkinan kita untuk mendapatkan opportunity, meningkatkan kesempatan. Seperti itu. Apakah pasti dapat kesempatan? Ya belum tentu, tapi kalau kita nggak di sana pasti nggak dapat.
Belum tentu dalam arti gini, akan dapat at one point, tapi kapan tergantung dari kesiapan kita. Kalau kita nggak siap, kita nggak akan dapat kesempatan. Sesimpel itu. Nah, tapi udah gitu pun, sebenarnya ini kan no brainer banget ya. Ini anak SD juga tahu, ya memang begitu caranya harus dilakuin. Kita udah tahu, kalau mau kuliah harus SMA, mau SMA harus SMP, mau SMP harus SD. Tapi kita nggak pernah denger kan ada orang yang baru tamat TK dan dia bilang, gue nggak mau SD, langsung kuliah aja deh. Ya dibawa ke kampus pun nggak bisa ngapa-ngapain juga akhirnya. Dibawa ke universitas juga nggak ngerti apa-apa karena tambah kurang belum bisa, nulis juga belum lancar, baru tamat TK, dipaksain ya nggak bisa. Harus step by step, itulah sukses. Step-stepnya harus dilalui, harus berprogres, harus membangun persiapan kita dulu. Value kita, kapasitas kita tuh harus dipersiapkan, dibangun, ditingkatkan, baru kita akan sukses pada akhirnya. Tapi banyak orang yang sebenarnya udah ngerti, udah paham gitu loh. Ya bisa dibilang semua yang saya omongin ini, ya saya yakin kamu juga pasti udah paham gitu loh. Tapi kalau misalnya kamu masih bingung gimana caranya, ya kamu harus komit dulu dengan dirimu bahwa kamu akan melakukan whatever it takes. Akan melakukan apapun yang diperlukan. Supaya kamu bisa mencapai di level yang kamu inginkan, harus komit dulu. Gimana caranya kita tahu nih komit atau enggak? Gampang. Cara praktisnya gampang. Naik level ini saya udah atur sedemikian rupa sehingga setiap hari akan ada video-video baru. Setiap hari akan ada video-video baru. Sehingga udah ada sekian ratus video. Saya lupa tepatnya berapa. Kalau kamu bener-bener komit dengan kesuksesanmu, nonton video di naik level ini semuanya dari awal sampai habis. Dan nonton full penuh, jangan setengah-setengah. Karena kalau nontonnya setengah-setengah, saya sering lihat dari yang komen, dari yang nge-DM saya di IG @gdbp, komen tentang video yang dia tonton. Dari komennya saya tahu dia nggak nonton sampai habis. Karena apa yang dia komen, yang dia celah, dia kritik, dia nyinyirin, itu di detik berikutnya saya udah bahas juga penjelasannya. Jadi saya tahu, dia baru nonton sampai sini, makanya dia ngomonginnya begini. Kalau dia nonton 5 detik lebih lama, dia akan dapat poinnya sebetulnya. Atau mungkin dia nonton tapi nggak mau ngerti, ya nggak ngerti juga, bebel kan, ada aja orang kayak gitu. So, kalau kamu adalah orang yang komit ingin sukses, nonton semua video YouTube channel naik level dari awal sampai habis, nonton semuanya. Saya garansi deh, mindsetmu akan benar setelah itu. Dan actionmu akan lebih baik. Dan kamu akan mulai aware dengan circle pertemananmu. Kamu akan mulai lebih aware dengan dirimu sehingga jalan ke depannya akan lebih tertata, lebih rapi. Kamu akan tahu, ini jalan saya salah, ini jalan saya benar, ini saya salah, ini saya benar. Dan kamu akan lebih sering mengambil keputusan yang benar dalam hidupmu. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Kalau kamu suka dengan video ini, like videonya. Dan kamu bisa share video ini kepada teman-temanmu supaya lebih banyak lagi orang-orang yang akan mendapatkan benefit dari video ini. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Next Level ini, karena setiap hari saya akan share tentang ilmu-ilmu yang akan bikin kamu lebih pinter dan naik level. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.